ila liya'budun. Terus dikatakan jin sama kita nih manusia nih gak terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Nah, jin salat. Kalau orang gak salat mengalah-ngalahin setan. Gak ada jin Islam salat. Kalau orang gak ngerti tempat salat ini bukan lupa diri, kesambet apa udah gak ngerti. Setan aja masih ada yang Islam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa alamu anna fikum Rasulullah al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam Ahad, di malam Senin, hari Ahad yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keberkahannya selalu, nikmat selalu, senang selalu di majelis Maulid Rasul. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majelis Maulid Rasul wa zikir ihsan mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah qabul hajat, dan antum-antumah semua mudah-mudahan soleh-solehah, dipanjangkan umur, manfaat ilmu dunia akhirat, sehat afiah badan, qabul hajat, diistiqomahkan terus, mudah-mudahan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji fikih ya. Kemarin masalah khilafiyah bulan yang lalu Desember ya. Ini udah Februari 2025. Islam ada dikatakan buyunul Islam atau bayan. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ini Ar-Risalah ini kitab fikih pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini penemu ilmu fikih. Bukan sekedar fikih, bukan sekedar mazhab. Memang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini ada kelebihan di antara mazhab-mazhab yang lain. Masya Allah. Agama Nabi Muhammad Islam ini, kenapa Habib dulu Allah jadikan ini malaikat dari cahaya. Kita ngimanin malaikat ini termasuk ini rukun wajib ya. Daripadanya itu dia
beragama Islam, itu bayan. Karena apa orang ini dia ngerti malaikat karena wajib, ini rukun. Dia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu yang dikatakan cabang daripada keterangan tentang malaikat. Jadi macam-macam iman ini, bayan ini iman yang dipercaya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Sharaf. Kalau di isnad Hadratu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ya, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, itu di sana ada tuh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf di zaman setelah Imam Ghazali ke atas lagi. Beliau ini mufaqih. Kalau Imam Syafi'i yang menemukan al-mufaqih, termasuk ada Datuk Habib di Jakarta di sini, Al-Habib Abdullah bin Husain Syami Kalibata. Nah, itu beliau termasuk mufaqih. Nah, lah memang malaikat ini Allah ciptakan sebelum manusia. Kebenaran, namanya kebenaran. Kalau buat Allah, Allahu a'lam. Kalau kita mah kebenaran, maksudnya memang begitu, kita nggak ngerti. Terus Allah jadikan jin. Riwayatkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar, sahib Maulid Adya Ulami yang dibaca tadi, ini dibuat setelahnya malaikat jin. Terus dibuat ini bayan tentang apa daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah. Nah, itu yang dikatakan, termasuk pula daripadanya syahadat, ngerti dan Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Termasuk daripadanya kita mempersaksikan dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Terus diciptakan setelahnya jin, itu baru manusia. Ada satu ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini termasuk bayan daripada rukun yang dikatakan kita mengimani Al-Qur'an, ya. Amantu billah, berimanlah kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, terus dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini menerangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dalam ayat itu pula diterangkan bahwa Allah berkata, Al-Quran ini kalam Allah. Jadi kalau Al-Quran disifatkan makhluk, bukan makhluk, dan memang Allah bukan makhluk, khalik Tuhan. Tapi ini Al-Quran ini yang disampaikannya malaikat Jibril Habibina Muhammad SAW ini dari Allah. Nah, ini itu termasuk Al-Quran itu bayan, dalam arti karena keterangan disampaikannya menjadi rukun di saat kita mengimani Al-Quran, kitab Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngerti jin ini Allah jadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nanti dulu ila liya'budun, nanti dulu. Karena dikatakan al-ilmu ini harus benar-benar bagaimana terus tertanam di hati.
Bagaimana terus diamalkan belum? Terus bagaimana Al-Quran lagi ditadabburi. Ila liya'budun. Terus dikatakan jin sama kita nih manusia nih gak terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Nah, jin salat. Kalau orang gak salat menghalang-halain setan. Gak ada jin Islam salat. Kalau orang gak ngerti tempat salat ini bukan lupa diri, kesambet apa udah nggak ngerti. Setan aja masih ada yang Islam. Nah, Al-Imam As-Samsi Sumus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau ini alim min dzurriyyatur Rasul dari bangsa Al-Idrus, sahib Ratib Al-Idrus. Ini luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus ini punya magam, punya kuburan. Kalau kita ziarah ke Tarim sana, ke Hadramut sana, di Yaman sana, di Arab, di Yaman Selatan, itu kita dianjurkan dari makam Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jalan pelan-pelan kayak pengantin baru. Kenapa? Karena dari mulai riwayat diceritakan begitu ya. Riwayat ini bisa jadi dari tulisan. Kalau kita jalan dari makam Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad sampai ke makam Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, itu Allah memberikan 70 ampunan dosa-dosa besar. Dari jarak magam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ke magamnya Habib Abdullah Idrus, jalan pelan-pelan kayak pengantin baru. Maksudnya dirasain gitu pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, jadi kudu ngerti. Jadi apa yang diketahui terus kita akan ngalamin. Disuruh diajak ziarah misal kemana, kita harus ngerti. Kita akan ngerti apa sih kalau kita ziarah ini kita dapat apa gitu ya. Yang jelas pasti dapat duit. Nah, karena memang umur ya, umur ini di doa akhir sana ya, ini kan nisfu Sya'ban, itu memang rezeki ini ngaruh ya. Memang ibarat dunia ini itu sifat ya, kita harus ngimani bayan yang dikatakan itu daripada iman, ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik lah mungkin dunia, yang buruk juga belum tentu bukan dunia. Nah, terus yuk gak usah dipikirin dunia gak usah dipikirin. Dunia ini itu ziarah ini yang ngebuka rezeki kita di dunia. Nah, karena kita ingat mati, karena kita ngelihat orang yang udah dikubur itu lah, iman itu orang ini mikirin tuh orang di sana lagi ngapain, ini orang iman begitu. Nah, walhasil terus dikatakan amal termasuk ya. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyah. Bagaimana kita ini punya diri, lihat hati, diperhatikan apa kurang-kurangnya diri untuk menjaga hati. Bagaimana sholat, diperhatikan rapi, sehingga di bulan Sya'ban gak nyesel. Kenapa? Karena percuma. Andai kata Rajab awut-mawut, acak-acakan, begitu Sya'ban ini orang, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita istiqomah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Kita ngomongin orang yang bagaimana mah supaya kita nggak begitu. Jadi kalau orang punya kepikiran seperti itu nih, orang benar ribet. Nah, itu yang dikatakan orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia kufur nikmah atau kurang bersyukur.
Jadi surga termasuk daripada janji Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengimani akhirat kelak, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia dan jin itu yang dirajin ibadah dakhalal jannah. Jadi sholat ini berapa kali yang ngerjain sholat dihisab nanti, dihisab ya. Tapi amal-amal apa? Amal baik luar biasa ya. Nanti itu diperhitungkan Allah. Bagaimana kita ini ikhlas, bagaimana kita melihat kebaikan Allah, husnudzan. Kalau kita hidup takwa ke Allah, kalau kita mengimani dengan salat menghadap ke Allah, ini orang tawajuh, wajah orang ini lempeng, hidup nggak kemana-mana gitu. Kalau udah ke kanan susah, ke kiri susah, udah mati aja. Nggak mau salat, nggak mau ibadah, apa segala macam, apa salat tar apa segala macam, mendingan mati. Kenapa? Karena andai kata nggak ada sama sekali keinginan dia ngerjakan salat, ini rugi orang. Rugi orang ini. Nah, sebaliknya bayan ini orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang itu nggak ngerti apa-apa. Nah, ini orang yang nggak paham Islam. Orang yang nggak ngerti yang haram yang halal. Ini orang yang nggak ngerti agama Allah. Orang yang mengenali Nabi Muhammad nggak pernah selawatan. Ini orang yang jauh daripada Islam. Kalau kita hidup di dunia ini, yakinlah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Tuhan yang berfirman dalam Al-Qur'an itu mengatakan kepada semua kita yang iman ke Allah, takwalah kita kepada Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan sifat al-insaniyah, manusiawi kita, basyariyah, ataupun sifat muamalah kita, untuk bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena orang yang mendapatkan jalan kemenangan dunia ini, tanda orang ini membawa al-bayan. Seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha abada dzalika liman khasyya rabbah. Orang itu takut kepada Allah, orang itu sangat bergetar hatinya dalam melakukan perbuatan haram, dia merasa bersalah, meminta ampun kepada Allah. Nah, orang seperti ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala halutuqa dzalika liman khasyya rabbah. Khaufatu dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam lembaran Al-Bayan, cabang daripada iman itu, yang mana dikatakan syahadat orang, membawa iman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah dan ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk, dan hari kiamat, imani akhirat, akan ketemu akhir, yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Dikatakan Nabi sudah katakan ta'isa abdul dinar, celaka orang yang abdi kepada dinar, ta'isa abdul dirham, celaka orang yang abdi kepada dirham. Sehingga terus lupa, orang ini senang duit, orang ini kebanyakan ngurusin dunia, lupa kepada Allah. Akhir sholat tar tinggalan, nggak dikerjakan. Ada lupa bahwa sholat ini, setelah seorang itu ngerti syahadat, orang ini harus mengerjakan sholat. Kalau sholat ditinggal berarti membuka peluang perang dengan Allah. Hati-hati. Kalau kita nih jadi sekutu setan, kita ngikutin nafsu, kita ngikutin hawa ini memang apa yang dikatakan Rasulullah, innamal a'mal binniyah. Bagaimana niat hati kita? Kalau hati kita rapi, pandangan mata bagus, yang didengar telinga baik, ini insyaallah di akhirat terang, mendapatkan nikmatul jaza, mendapatkan akhir husnul khatimah, dicintakan Nabi Muhammad SAW.
Ya, dikatakan Rasulullah kita menghidupkan sunnah Nabi untuk mendapatkan cintanya Nabi. Karena Nabi katakan mendapat kecintaanku, kata Rasulullah. Jadi kita baca sholawat di bulan Sya'ban ini, bulan turun perintah sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW itu untuk kita mengenali Nabi Muhammad, untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, untuk kita mendapat kecintaan Nabi Muhammad, sehingga kita di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Orang yang rugi, orang yang jauh daripada al-khairiyah, kebaikan. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris, luar biasa. Imam Syafi'i itu dikandung selama 4 tahun. Ya. Al-Imam Syafi'i ini bukan orang biasa, orang zaman dulu. Nabi Maulana Muhammad SAW dikatakan Rasulullah kata wa kata. Ya. Dan Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW dikatakan Rasulullah Sayyidul Bashar, penghulu daripada semua manusia. Jangan menggampang-gampangkan urusan kita kepada Allah. Sir, banyak rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Al-Imam Syafi'i begitu lahir, ya, dikandung 4 tahun Imam Syafi'i. Itu begitu lahir, bukan 2 tahun, 4 tahun. Itu usia 6 tahun, berarti wallahu alam itu bagaimana penjelasannya lagi ya, Habib kurang begitu paham. Itu kata anak guru Habib, Al-Habib Nur Sulaiman Basyeban, ya, itu di Pasuruan. Beliau cucu Syekh Sulaiman Mojo Agung yang punya pesantren Sidogiri, pesantren tertua di Jawa Timur. Itu dia punya keturunan Habib Nur Sulaiman Basyeban, meninggal di Palembang. Itu dipanggil Kiai. Jadi Basyeban itu memang Habib ya Kiai ya gitu. Itu Masya Allah dikatakan dalam keterangan dalam satu ta'lim Imam Syafi'i seperti itu. Wakata banyak yang menceritakan masalah itu. Jadi kita ini hidup dalam lentera dunia ini, kita harus serang terus mengikuti adinu Muhammad SAW untuk kita mendapat cinta Nabi Muhammad SAW, untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk kita dikenal Nabi Muhammad SAW. Orang paling senang kalau udah dikenal Rasulullah. Buat apa kita dikenal orang kalau Nabi nggak kenal kepada kita? Ingat, buat apa kita hidup senang kalau Nabi nggak senang ke kita? Kita harus ngambil ridho Nabi Muhammad. Kita cinta habaib zuriyah Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia ini belajar karena ngikuti amanah Nabi. Kun aliman, kata Rasulullah, disuruh kita jadi orang alim, atau mutalim, atau kita jadi orang belajar, ya, atau mustamian, atau kita menjadi orang mendengar di mana majlis-majlis berkumpul, di mana ada majlis mampir. Ya, kata Habib Hasan bin Ja'far Mustafa, Masya Allah, kalau kita lewat mana ada majlis mampir. Nah, karena itu tempat, Masya Allah, dosa hancur, Masya Allah, pahala terus-terusan. Terus apa di saat kita ini muhibban, disuruh Nabi cinta kepada ilmu, cinta kepada tempat-tempat duduk yang meninggalkan asar, meninggalkan kebaikan min asar Rasul, dari peninggalan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dikatakan Nabi Muhammad al-bayan yang dikatakan Imam Syafi'i. Masya Allah, sangat Imam Syafi'i mengenali Ahlul Bait Rasulullah. Ya, Sya'ban ini bulan kita selawat, kita ngimani ketentuan Allah. Itu termasuk daripada penjelasan. Ya, al-bayan ini penjabaran, ya, daripada sifat yang Allah inginkan untuk kita menggenggam agama itu, supaya kita hidup di dunia ini membawa bekal adin agama yang menyelamatkan. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita disuruh mengenai Muhammad untuk kita mati husnul khatimah. Kita disuruh menjadi ahli tuqa, ahli taqwa karena ngerti selawat. Jadi kalau orang cuman sholat, ya, nggak ngerti ibadah lain, dan orang kenapa ini orang? Nah, begitu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad fatanah Nabi. Jadi kalau kita hanya sekedar ini orang kurang gizi. Ya, ini zaman sekarang udah zaman top canggih. Kalau kita ini nggak ngerti gizi, aneh ini. Masih ngerti makanan pokok, ini kurang sehat. Jadi harus ngerti apa-apa yang harus lebih, ya, yakni sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini yang menghidupkan hati yang mati.
yang menerangi jiwa yang gelap, yang membuka mata pandangan mata hati yang buta. Itu yang dikatakan Nur al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Rajab, berkah Syaban. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan selesai sehingga Syawal. Mudah-mudahan antum-antumah yayasan sehat, mudah-mudahan antum-antumah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta ke Nabi Muhammad, tambah dekat ke habaib-habaib, tambah cinta ke orang-orang soleh. Kenapa? Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Orang-orang alim keluarga Rasulullah, orang yang saleh keluarga Rasulullah. Kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah katakan siapa cinta kepada keluarga Nabi, mereka ulama wa musalihin, dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa kita cinta kepada keluarga Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surga. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.